Mentari terbit belumlah tinggi, jalan bersama menuju petang. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Batandang. Terima kasih untuk kedatangan tamu kita hari ini. Telah hadir bersama kita Ibu Hotma Hirawati. Selamat datang Ibu, juga Uni Yulianda Amri. Terima kasih kepada sobat-sobat podcast Batandang yang selalu eksis mengikuti podcast kita sampai hari ini. Kali ini kita akan membahas terkait tentang perindustrian, Bu ya. Oh ya, sebelum kita mulai berbincang-bincang, kita ada yang lupa saya sampaikan bahwa tanggal 1 Oktober 2023 kita sampai pada momen hari ulang tahun Provinsi Sumatera Barat yang ke-78. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Provinsi Sumatera Barat dengan harapan kedepannya Sumatera Barat bisa lebih maju, berkembang, dan semakin baik, Bu ya. Oke. Mungkin mengawali bincang-bincang kita, Bu, teman-teman semua yang menyimak podcast tentu bertanya-tanya, OVOP itu apa? Yang saya tahu saat ini, OVOP itu singkatan dari One Village, One Product. Nah, mungkin Ibu Hotma bisa bantu jelaskan secara umum OVOP itu apa? Silakan. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa One Village, One Product yang diadopsi dari Jepang dan dikembangkan tahun 2017 di Indonesia. Dan hari ini kita kebetulan Sumatera Barat One Village, One Product OVOP, yaitu pendekatan dalam pengembangan potensi daerah di suatu wilayah yang menghasilkan produk unggulan kelas global, tetapi tidak menghilangkan ciri khas daerah tersebut dan tetap mengandalkan potensi lokal. Nah, itu barangkali, dan kriterianya itu mengangkat potensi yang ada di daerah. Bagaimana nanti potensi daerah ini bisa bersaing secara global dan dikenal secara global. Oke, cuman begini Bu, kalau katakanlah saya orang awam yang baru mendengar istilah OVOP, One Village, One Product. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu One Village, One Product artinya kan satu wilayah, satu produk. Itu berarti kan artinya mungkin yang diharapkan dalam program ini adalah masing-masing wilayah memiliki satu produk unggulan. Tapi apakah itu memungkinkan? Artinya sebuah wilayah memiliki produk unggulan lebih dari satu? Memungkinkan. Bisa, apalagi hari ini Sumatera Barat sangat banyak produk-produk unggulan yang dihasilkan para IKM kita yang berada di kabupaten kota. Tetapi tentunya itu tidak lain dari tidak melenceng dari sentra. Sentra itu apa? Ada kelompok IKM yang satu jenis komoditi produk unggulan yang diangkat secara khas yang menunjukkan ciri khas daerah tersebut, masing-masing daerah, dan ada keunikannya, ada motifnya, desainnya, dan ini melambangkan daerah tersebut. Berarti tadi cerita singkat dari Bu Hotma bahwa itu launching 2017 dimulai di Sumatera Barat, itu mengadopsi dari Jepang. Jepang, ya. Saya bergeser ke Uni Yulianda Amri. Tadi Bu Butet sudah menjelaskan bahwasanya OVOP itu mengusung satu wilayah, satu produk unggulan yang memang itu kita asumsikan produk itu merupakan produk yang mewakili khas atau keunikan suatu daerah. Mungkin Uni bisa bantu jelaskan sampai hari ini sejak 2017 mulai program itu berjalan, hal-hal apa yang memang sudah dilakukan terkait produk OVOP itu sendiri, program OVOP sendiri. Silakan. Mungkin mohon izin ya Rania, mungkin ada diralat sedikit yang disampaikan sama Bu Hotna. Itu kalau OVOP itu kita yang diadopsi oleh Kementerian Perindustrian itu dari tahun 2007. Oh 2007 salah ya. 2007. Oke. Berarti mohon maaf kita ralat namanya. Keselip lidah Bu ya. Iya. Soalnya belum ngopi mungkin pagi ini. Kita koreksi bahwasanya program OVOP ini diadopsi oleh Kementerian Perindustrian oleh Indonesia dengan sejak 2007, kemudian dilakukan penilaian dan penghargaan pertama itu diberikan tahun 2013. Nah, jadi 2007 mulainya diadopsi dari pemerintah Jepang ya. Iya, ya. Nah, tadi yang jadi dengan adanya program OVOP ini memang sudah diuntukkan untuk 5 komoditi. Nah, dari tahun 2007 itu sudah ditentukan komoditi yang diberikan penghargaan OVOP. Yang pertama itu adalah mohon izin ini saya potong, maksudnya 5 komoditi itu yang dibatasi untuk OVOP itu termasuk kriteria yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perindustrian atau hanya kita? Kementerian Perindustrian. Jadi
dasarnya menentukan komoditi itu adalah merupakan produk unggulan, kemudian memiliki keunikan dan kekhasan daerah, dan diutamakan yang memiliki sumber daya lokal, menggunakan sumber daya lokal dan punya khas, dan nanti ini akan dinilai dan akan menjadi penilaian untuk menjadi memiliki OVOP secara global nantinya. Nah, yang saya tangkap dari awal Bu Hotna dan Uni Yuliandra penjelasannya, OVOP itu yang perlu jadi garis bawah adalah semua produk yang diangkat itu memang produk yang tetap mengusung kearifan lokal. Iya, betul. Berarti ada 5 kriteria. Saya 5 komoditi ya. 5 komoditi ya, 5 komoditi yang memang bisa bergabung di program OVOP. Bu Butet, begini, maksudnya OVOP itu sendiri kan artinya sebuah program pemerintah yang mungkin di dalamnya itu cukup kompleks, ada mungkin pembinaan, ada pendampingan dan segala macam untuk semua IKM pelaku usaha yang memang tergabung di 5 komoditi. Sejauh ini mungkin bisa bantu jelaskan, Bu, apa saja di program OVOP itu yang sudah langsung dilakukan kepada IKM-IKM atau masyarakat di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat? Kita jelaskan yang tahun 2003 ini yang terdekat ya, karena ini sebuah ajang yang sebenarnya kita sangat antusias untuk pemerintah kabupaten kota khususnya. Kenapa OVOP ini hari ini caranya, tahapannya itu pertama kita menyurati kabupaten kota bahwa kita ada sosialisasi tentang OVOP yang diadakan dulunya di Merkur. Itu aparatnya kita undang untuk menentukan siapa sih yang cocok untuk menjadi penilaian atau pembinaan di dalam OVOP, IKM OVOP tahun 2023. Dari kesepakatan yang kita sepakati pada waktu itu, kabupaten kota mengusulkan ada beberapa IKM yang mereka tanggap atau mereka anggap sudah memenuhi kriteria tersebut. Dari hasil itu kemudian kita identifikasi, karena kita juga ada target dari Kementerian Perindustrian 78 IKM untuk pembinaan IKM OVOP. 75 kabupaten kota, 3 kabupaten Mentawai. Mentawai termasuk ya. Jadi tahap awal di OVOP itu adalah identifikasi IKM yang bisa tergabung untuk OVOP itu sendiri. Begini nih Uul, kalau yang saya tangkap, mungkin juga teman-teman penyimak podcast Dunsana semua itu masih penasaran. Maksudnya begini, OVOP itu sebuah program pemerintah yang tujuannya untuk membuat atau menjadikan setiap daerah itu punya produk unggulan komoditi yang memang bisa mencuatkan kearifan lokal masing-masing daerah. Maksudnya begini, semua pemirsa tentu ingin tahu yang memang kegiatan-kegiatan yang bersentuhan di bawah naungan OVOP itu sendiri yang mungkin memang langsung bersentuhan kepada UMKM yang ada di daerah-daerah, misalnya katakanlah apakah itu semacam pelatihan atau itu mungkin pendampingan. Jadi mohon penjelasan singkatnya. Tadi udah dijelaskan ya sama Bu Hotna, kalau untuk tahun sekarang ini kita mulai dari identifikasi, kemudian kita lakukan des dengan mengundang IKM-nya yang diusulkan, kemudian kita kunjungi langsung, maksudnya untuk melihat apakah usulan IKM yang diusulkan itu sudah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk penusulan. Karena penusulan ini tahun sekarang adalah tahun pembinaan. Tahun 2023 ini tahun ganjil namanya adalah pembinaan. Gitu. Maaf nih saya potong, ini kan kita mulai launching 2007 secara nasional ya. Untuk di Sumatera Barat sendiri mulai masuknya itu sejak kapan? Sumatera Barat itu tahun 2013 itu sudah ada mendapatkan penghargaan. 2007 secara nasional, 2013 kita sudah mulai bergerak, berarti itu tentunya tahap awal identifikasi seperti yang Bu Hotna bilang. Nah, untuk tahun ini sendiri tahunnya? Tahun pembinaan. Jadi kan memang sebelumnya kita sudah memiliki IKM OVOP dari kabupaten kota, dari 6 kabupaten kota. Nah, tahun sekarang kita pemerintah mencoba untuk menambah lagi IKM OVOP yang ada di Sumatera Barat dengan adanya anggaran yang dikucurkan melalui dana APBN, dan adalah ada 73 IKM atau 78 IKM termasuk Kepulauan Mentawai yang nanti akan kita persiapkan untuk diusulkan tahun 2024 nanti. Mungkin bisa bantu nih Uul kasih informasi kepada Dunsana Batandang semua.
daerah-daerah mana saja yang sudah termasuk pembinaan OVOP, dan mungkin bisa dibantu kasih bocoran juga jenis-jenis komoditi, dan mungkin bisa salah satunya juga UMKM yang sebutkan nama lah, mungkin biar semua bisa tahu Bu Butet ya, setidaknya teman-teman Batanang bisa tahu, mungkin ada satu dua masih keluarga, rekan atau teman yang mereka, oh ternyata nih UMKM ini nih udah tergabung di OVOP gitu. Mohon informasinya. Baik Rani, jadi berdasarkan penghargaan-penghargaan OVOP yang diterima oleh IKM kita kabupaten kota, itu yang mendapatkan IKM OVOP ini adalah baru 6 kabupaten kota. Ya, yang pertama itu kabupaten 50 kota. Ini memang kota, ya 50 kota itu sampai tahun 2023 penghargaan 2022 sudah mendapatkan bintang 3. Ya. Kemudian itu ada anyaman tenun. Kemudian ada lagi komoditi lainnya adalah anyaman. Tenun dan anyaman. Iya, kalau untuk 50 kota tenun, anyaman dan produk makanan Ganepo. Ganepo 99. Kemudian yang untuk Kabupaten Tanah Datar itu tenun. Tenun, ya, tenun, Tanah Datar, ya, tenun juga. Tenun juga. Kemudian yang ketiga Payakumbuh. Payakumbuh itu adalah rendang. Makanan minuman, kategori makanan minuman yaitu produknya rendang. Kemudian yang keempat itu Agam, juga tenun. Tenun juga. Tenun juga. Kemudian Sawalunto itu ada tenun sama dulunya anyaman lidi. Anyaman lidi. Iya, anyaman. Kategori anyaman itu kerajinan lidi. Kemudian Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ya, produknya? Ya, Bukit Tinggi makanan dan minuman. Juga. Keripik Sanjay. Ya. Kalau boleh, mungkin Uni bisa kasih bocoran lah. Saya yakin ya, teman-teman Batandang semua ingin tahu IKM yang memang sudah masuk OVO yang di 6 kabupaten kota itu, salah satunya mungkin bisa jadi ternyata sudah familiar nih sama kita semua. Salah satu yang nggak apa-apa sebut nama. Kelompoknya atau nama IKM-nya. Kalau yang masih eksis itu ya Kabupaten 50 kota. Kita salut dengan Dinas Kabupaten 50 kota itu sangat mendukung sekali ya. Buat Dinas Kabupaten Dinas Perindak Kabupaten 50 kota yang mungkin melihat podcast kita ini, berarti ada applause dan salut lah ya. Iya, karena didukung juga dengan SK Sentra. Karena syaratnya untuk OVOP ini memang harus ada IKM yang tergabung di sentra. Jadi bisa sebut namanya ini salah satunya yang di Payakumbuh. Payakumbuh itu ada IKM Tenun Haji Ridwan Bae. Terletak di Kubang ya Bu, Nagari Kubang. Buat warga Payakumbuh mungkin yang mengenal 50 kota yang mengenal namanya Tenun Haji Ridwan Bae. Lokasi di mana Bu? Di Nagari Kubang. Nagari Kubang. Berarti itu buat masyarakat warga Payakumbuh semua. Itu tahun kemarin biar tahu ya, ternyata itu salah satu bintang 3 berarti itu sudah termasuk eksis nih ya. Iya, kedepannya tahun sekarang dia juga mendapatkan program OVOP global yang akan dipersiapkan oleh Kementerian Perindustrian untuk menuju OVOP global nantinya. Cukup menarik. Ini saya pindah ke Bu Hotna. Artinya kan sudah ada 6 kabupaten kota yang sudah tergabung di program OVOP yang kita kelola bersama artinya. Nah, dari 6 kabupaten kota dan tentunya ada turunannya kelompok-kelompok IKM yang sudah tergabung di OVOP itu sendiri, mereka sejauh ini apa manfaat yang mereka rasakan Bu? Sebelum ada OVOP, terus sekarang setelah bergabung di OVOP, mungkin Bu Hotna bisa bantu jelaskan. Ya, saya barangkali perlu juga saya sampaikan apa sih kriteria OVOP tersebut ya. Kriteria OVOP itu dia mempunyai ciri khas daerah, keunikannya. Jadi harus ada ciri khas daerah. Iya, keunikannya, desainnya, motifnya. Nah, terus dia juga sudah mempunyai pasar global. Maaf Bu, saya penasaran di sini, pasar global artinya bagaimana jika kelompok atau sentra katakanlah atau kelompok IKM yang mereka sudah existing tapi mungkin belum sampai ke pasar global, apakah bisa ada peluang untuk tetap bergabung di OVOP atau memang sudah harus berada di level yang sudah pasar global, itu gimana? Dia kalau misalnya itu syarat utama itu kan harus ada SK Sentra. Makanya kami di sini peranan aktif kabupaten kota itu sangat dibutuhkan. Kami sebagai aparat pembina yang terletak di provinsi mengharapkan dan menghimbau kepada aparat pemerintah kabupaten kota bisa berkolaborasi lah, mendekatkan atau seperti pembinaan tentang OVOP ini, karena ini kan kalau sudah kita dapat bintang OVOP itu berarti kualitas dari suatu produk itu diakui oleh seluruh negara, semacam apa ya, mungkin tersertifikasi kalau bahasa pengakuan ya. Jadi otomatis ini sebenarnya ajang untuk bersaing bagi IKM sangat penting untuk menaikkan kelasnya, untuk naik kelas.
Sebentar Bu Hotna, ada yang cukup menarik. Artinya tadi dari awal Bu Hotna jelaskan, IKM yang tertarik untuk bergabung di OVO itu tidak bisa secara perorangan. Artinya mereka harus mau Ada bergabung sentra. di kelompok. Iya. Di kelompok. Berarti buat teman-teman semua Dunsana podcast Batana yang mungkin mendengar informasi disampaikan Bu Hotna bahwasanya untuk bisa berkembang maju itu peluangnya berarti harus bergabung di komunitas dulu Bu. Iya. Dalam artian mungkin ketika IKM mau bergabung di komunitas atau kelompok, mereka itu punya akses, punya peluang untuk bisa berkembang lebih bagus. Iya. Berarti melalui kabupaten kota. Kabupaten kota. Karena ini dititik beratkan memang kabupaten kotanya, karena kita kan perpanjangan tangan dari Kementerian Perindustrian melanjutkan ke kabupaten kota yang mengerti dan mengetahui IKM yang mana yang tumbuh dan berkembang itu dengan syarat dan indikator tadi tentunya kabupaten kotanya. Jadi yang berbeda Bu, misalnya sebelum kelompok atau sentra IKM ini tersentuh OVOP dan setelah mereka bergabung di OVOP, apa sebenarnya hal-hal yang cukup signifikan perbedaannya? Sangat jauh, karena kalau dia sudah masuk indikator penilaian OVOP tuh di situ diharapkan dia sudah ada izin usahanya, udah lengkap pembukuannya, struktur organisasinya itu udah ada. Jadi betul-betul dikelola Bu ya, betul-betul dipantau, dibimbing begitu ya. Itu kan merupakan tahap awal dari IKM itu mendokumentasi apa yang sudah dilakukan di dalam sebuah usaha yang dibentuknya. Artinya mereka yang tergabung di OVOP itu sebelum mereka bergabung mungkin tidak pernah tersentuh ada pembinaan, sampai ke hal manajemen, proses produksi juga, sampai mungkin ke promosi dan kesempatan katakanlah pameran atau hal-hal lain yang mungkin selama ini mereka tidak bisa dapatkan. Buat teman-teman semua, saya tadi lupa memperkenalkan bahwa sebenarnya Ibu Hotna ini dan Uni Yuliana ini merupakan penyuluh industrian yang mereka memang sudah expert dan ahli di bidangnya. Di dinas sendiri, ibu-ibu berdua ini merupakan petugas penyuluh yang memang langsung terjun ke IKM Bu ya, membina IKM-IKM kita. Kita geser ke Uni UUL, oke, berarti kalau mungkin kita menerjemahkan atau mendefinisikan OVOP itu sendiri ya, katakanlah secara umum nih ya. OVOP itu pertama adalah pengidentifikasian, artinya seperti yang Ibu Hotna bilang, awalnya pengidentifikasian IMKM di daerah. Yang kedua nanti mungkin dikelompokkan mereka dengan kelompok sejenis. Yang ketiga nanti ketika mereka sudah tergabung OVOP, mereka dipantau, dibimbing, dikelola dari awal sampai akhir. Nah itu ada peluang nggak Uni? Maksudnya begini, IMKM yang sudah tergabung di OVOP itu bisa, katakanlah awalnya tahun ini mereka udah gabung di OVOP, terus nanti setahun atau 2 tahun ke depan evaluasi mereka turun grade ternyata tidak layak dapat OVOP lagi, atau mungkin bisa naik kelas. Ada seperti itu? Oh, ada seperti itu kan. Ada ya. Ada juga IKM itu sudah mendapatkan bintang dan dari tahun sebelumnya. Sorry, tadi saya dengar bintang. Ini bintang maksudnya kategori bintang penghargaan, penilaian atau bagaimana? Untuk kategori penghargaan. Jadi tahun 2022 kalau dulu bintang itu sampai bintang 5. Kayak hotel berarti? Ya, bintang 5. Bintang 1, bintang 2, dan paling tinggi adalah bintang 5. Itu yang memberikan dari Kementerian Perindustrian? Iya, sudah ditetapkan dengan skor nilai yang diperoleh. Skor nilai, maksudnya begini, artinya semua yang tergabung di OVOP IKM itu dinilai kasih bintang 1 sampai 5. Ya, itu ada kriteria penilaiannya. Nah, itu berkala dinilai mereka? Per tahun. Per ya, tahun. Sekali 2 tahun. Sekarang kan sekali 2 tahun. Nah, sekarang ini penilaian tahun 2022 kemarin itu bintangnya udah sampai 3. Jadi ada yang sampai 3? Udah sampai penilaiannya cuma sampai bintang 3. Di Sumatera Barat sendiri? Jadi kalau sekarang bintang 3 itu setaranya di bintang 5 yang kemarin. Oke, berarti tertinggi bintang 3. Tertinggi di bintang 3. Ya, tertinggi bintang 3 sekarang nih. Nah, memang betul ada apa? Yang kemarinnya dapat bintangnya rendah bisa tahun berikutnya bisa naik kelas karena udah diberikan pembinaan pembinaan karena sertifikasi berkembang ya, ada progres bagus lah ada progres bagus. Kemudian ada juga karena tidak berkesinambungan berproduksi bintangnya itu hilang. Dan juga turun bahkan hilang. Ada tuh seperti itu. Berarti jadi memang motivasi ya, konsekuensinya pelaku motivasi yang kuat. Dan juga dorongan peran dari kabupaten kota itu sangat penting sekali untuk mendukung program OVOP ini. Jadi begini, kalau misalnya nih teman-teman Batana nih Bu Hotna ingin tahu, katakanlah mereka sekarang sebagai IKM pemula, tertarik nih sudah dengar penjelasan tentang OVOP gitu kan, tapi sampai hari ini belum tergabung OVOP. Langkah pertama mungkin memang harus ke dinas untuk koordinasi Bu. Iya tentu.
karena kita tidak bisa bekerja sendiri, itu ya. Tidak bisa kita hidup sendiri, karena kita memang perlu pendampingan untuk mencapai tujuan kita kalau memang kita selalu mau ikut berusaha dan berkesinambungan tadi. Gitu. Karena nanti setelah dia bergabung ke IKM dan terdaftar dia sebagai IKM, dia kan bisa kita arahkan, kabupaten kotanya mengarahkan kemana arahnya. Gitu. Kalau yang sudah tergabung di OVOP, apalagi sudah dapat bintang ya Uni, ya kan berarti mereka sudah, pertama pastinya sudah terdata ya, terdata sampai ke kementerian. Yang kedua, mereka sudah dianggap semua fasilitas yang pemerintah berikan, contohnya pendampingan, mungkin ada pelatihan, atau bahkan mungkin semacam bantuan dan segala macam mereka bisa dapatkan. Sampai hari ini bisa kasih bocoran buatnya apa-apa saja yang sudah digelontorkan oleh program OVOP ini yang memang langsung diberikan kepada YMKM yang bergabung di OVOP. Barangkali saya singkatkan manfaat-manfaat apa maksudnya, misalnya kayak orang pada kepo nih, misalnya apa sih OVOP, maksudnya udah repot-repot masuk, karena kan kalau sudah masuk artinya semua dipantau, sampai tadi Bu bilang pembukuan. Artinya mereka semua itu betul-betul diperiksa dari awal sampai akhir. Nah, manfaat yang mereka bisa dapatkan IKM itu sendiri apa? Misalnya mungkin mereka pernah dapat bantuan, dapat pelatihan, dapat difasilitasi untuk ikut pameran, itu ada seperti itu juga? Ada Bu. Ada Bu Rani. Kita juga sangat senang sekali ini bisa terinformasi ya ke kabupaten kota, baik itu ke IKM, karena kita juga melalui podcast ini barangkali bisa sosialisasi apa pentingnya bagi IKM. IKM ini bisa dia naik kelas. Tentunya kalau masuk dalam tahap penilaian OPOP maupun pembinaan hari ini tahun 2023 kita kan tahap pembinaan tadi. Berarti tahun pembinaan ya? Di tahap pembinaan itu apabila dia sudah, kita anggap dia udah lolos dalam identifikasi kemarin kan kita kunjungi dia, kita bina dia. Memang langsung berkunjung berarti? Iya, kita kunjungi dia, ada desnya tatap muka. Kita tatap muka, kita panggil dia, ada sosialisasinya tentang OPOP ini. Kita menyampaikan bahwa ini loh OPOP. Apa kriteria Pak? Apakah IKM Ibu yang sudah Ibu buat usaha Ibu sudah masuk dalam kriteria atau setelah kita adakan des, kita tentu ke lapangan. Kita lihat di lokasi apa yang perlu kita rubah dan apa masalah yang kita lihat di lapangan. Nanti kita kesampaikan dan kita surati rencananya kabupaten kotanya biar mereka merasa terlibat dan merasa itu adalah kepentingan mereka juga, tanggung jawab mereka gitu loh. Jadi memang sebenarnya sangat bermanfaat buat ya. Ketika IKM bergabung di OVOP itu mereka semacam peluang terbuka lebih lebar. Terus akses mereka untuk informasi, terus akses mereka untuk bisa dibantu pasar itu pasar global. Tapi ada mungkin Uniul bisa kasih penjelasan, ada ya maksudnya IKM yang sudah tergabung di OVOP yang setelah di OVOP ini tiba-tiba penjualannya bisa langsung penjualan ke luar negeri, bisa jadi penjualan skala nasional, ada seperti itu ya? Ada seperti itu. Contohnya aja tuh di Payakumbuh ya. Payakumbuh itu cukup baik juga perkembangan usahanya itu yang mendapatkan OPOP. Sebut nama nih biar maksudnya biar teman-teman Batandang. Rendang Gadi, oke. Payakumbuh 50 kota? Payakumbuh? Kota Payakumbuh. Oke, warga Payakumbuh itu rendang Gadi. Sama rendang Riri. Nah, rendang Riri itu merupakan OPOP pertama yang didapatkan di Sumbar. Kemudian sudah mendapatkan pembinaan langsung dari merasakan pembinaan langsung dari Kementerian Perindustrian. Nah, itu buat teman-teman tuh langsung dari Kementerian Perindustrian. Dampaknya juga bagi kabupaten kota, sebetulnya khususnya Kota Payakumbuh itu dengan adanya OVOP bagi produk rendangnya itu ada fasilitasi untuk sentra rendangnya. Berarti jadi sentra rendang sekarang ya? Dibuatkan mendapatkan bantuan dana DAK untuk fasilitasi pendirian sentra rendang. Biasa ternyata. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dinasnya Kota Payakumbuh. Artinya multi impact dari OVOP ini ternyata cukup besar. Karena sampai tadi dapat dana DAK. Dana DAK ini kita jelaskan nih ke teman-teman podcast mungkin yang belum tahu, dana DAK itu dana alokasi khusus yang digelontorkan oleh pemerintah pusat khusus dari Kementerian terkait rendang untuk di daerah Payakumbuh dibuatkan jadi sentra rendang. Bangunan fisik sama peralatan yang cukup canggih lah ya. Artinya sebenarnya kalau kita kembali untuk melihat ekonomi ketika daerah itu dijadikan sentra rendang, bukan hanya UKM yang tadi terlibat, mungkin semua yang bersentuhan dengan kegiatan itu mungkin kayak petaninya untuk mensuplai bahan, juga Bu ya pasarnya, tokonya sendiri, tenaga kerja juga pasti terserap lebih banyak begitu ya.
tadi yang ditanyakan pasarnya ya Ran, itu sudah membuka peluang pasar ke luar. Sampai ke luar negeri ya, ya. walaupun dia belum bisa ekspor sendiri, tapi dia kerjasama dengan pihak ketiga yang membantu pemasarannya ke luar negeri. Berarti sudah mulai merintis jalan untuk bisa tembus ke pasar internasional. Cukup menarik. Jadi warga Payakumbuh sebenarnya ini buat motivasi juga. Mungkin ada yang saat ini masih pemula, mungkin baru mau coba jadi IKM yang makanan seperti rendang yang sudah eksis itu rendang gadi dengan rendang riri. Itu jadi bisa jadi success story ya nih ya, mungkin bisa menjadi motivasi bahwa sebenarnya kalau memang mau berkembang dan memanfaatkan fasilitas seperti ada OVOP ini bisa tidak mungkin untuk maksudnya yang selama ini mereka nggak berpikir nggak mungkin buat maju, ternyata ada peluang seperti itu. Kembali ke Bu Butet, Bu, kalau tadi kita bicara makanan itu kan sudah ada pasar yang sudah tembus pasar internasional, tadi daerah Payakumbuh rendangnya. Kalau untuk non makanan ini Bu yang sudah tergabung di OVOP sampai hari ini nih Bu, bagaimana kondisi mereka setelah bergabung di OVOP dan produk-produk apa yang katakanlah sekarang ada potensi untuk berkembang lebih bagus? Kalau kita sejauh ini ya dan sebelumnya kita melihat itu setelah dia ada dapat penghargaan OVOP itu INJ yang di Sawalunto. Oh, itu nama IKM Bu ya? Iya, INJ. Itu dia kan tenun. Tenun. Kita kan Sumatera Barat tidak lepas dari daerah wisata, pariwisata. Betul, ya, destinasi wisata. Jadi di sini kesempatan buat kita kalau dia sudah ada penilaian OVOP, apalagi dia bintang 3, tadi bintang 5 sebelumnya, itu kan sama nilainya sama bintang 5. Itu dia pengakuannya terhadap orang luar itu tidak banyak lagi tanya-tanyanya. Oh, berarti begini Bu, artinya kalau IKM atau kelompok IKM yang sudah terlabel OVOP itu, berarti mereka bisa mencantumkan di produk mereka bahwa saya ini udah OVOP begitu ya. Semacam mungkin kalau di produk katakanlah label halal, mungkin SNI ya, berarti hampir sejenis lah ya. Berarti bisa dicantumkan di produk yang mereka jual. Seharusnya harus, karena itu kan merupakan kompetensi pengakuan bahwa pengakuan terhadap produk yang kita hasilkan itu sudah kompeten loh. Dan cukup menarik ya. Cukup sangat sebenarnya menarik. Masih kaget juga ternyata selama ini OVOP itu bisa jadi label dalam artian mungkin kalau kita yang hanya tahu sama ini kan contoh makanan label halal atau misalnya kalau untuk produk yang ini SNI lah ya untuk sertifikasi ininya. Kalau di OVOP sendiri itu juga bisa dilabeli untuk produk-produk ya IKM yang sudah tergabung. Ya, tentunya kami berharap, makanya kami sangat antusias untuk kabupaten kota untuk ikut serta bergabung dalam pembinaan OVOP inti dan merapat. Ya. Jadi harus jemput bola IKM itu jangan diam gitu. Jadi sama ini ya harus proaktif Bu ya. Iya, karena kan kalau sudah ada dia lambang OVOP itu berarti kualitasnya sudah bagus. Kalau biar tenun penyusutannya sudah tahu kadarnya berapa. Terus kalau batik misalnya, berarti kelunturannya udah sekian persen gitu. Berarti udah teruji, sudah ada uji labnya. Mungkin teman-teman Busana Batandang semua bisa kita terjemahkan bahwa sebenarnya ketika IKM mau dan sudah tergabung di OVOP itu mereka sudah tersertifikasi, sudah terpantau semua untuk kualitasnya sudah terjaga Bu ya. Terjamin. Mungkin kalau kita mau tanya lagi ini Bu, untuk gabung di OVOP itu perlu biaya nggak? Bisa begini nih, karena saya yakin teman-teman Busana semua ya yang sekarang berprofesi sebagai IKM, mereka kan ingin tahu ingin gabung bayar nggak, gitu, ingin ikut serta bayar nggak, atau mungkin malahan difasilitasi secara gratis, itu gimana Bu? Oh, sebenarnya kalau di OVOP itu selagi dia terdaftar tadi di dinas kabupaten kotanya tidak pernah kita membayar memungut biaya. Malah kita memotivasi masyarakat atau IKM bergabunglah, yuk sini. Kita karena dari kita menghasilkan suatu produk itu kan ada nanti penilaian tersendiri, mau naik kelas, IKM naik kelas istilahnya. Naik kelas terus sudah naik kelas nanti mandiri berkembang kan gitu, ada tahapannya. Yang mandiri dan berkembang itu seperti apa? Tentu dari awal dulu. Ada tahapan pembelajaran nanti di sana. Pembelajarannya apa? Kalau dia sudah bergabung dan terdaftar di kabupaten kotanya, berarti otomatis dia apa yang perlu? Mendaftarkan mereknya, atau kemasannya seperti apa, atau pengelolaannya gimana, administrasinya, manajemen. Karena dalam OVOP ini kan kita tahu dia berkesinambungan. Produksinya harus bersinambungan, kesinambungan. Artinya ketika bergabung di OVOP, mereka itu yang pertama terjaga
produksi harus berkesinambungan ya, jangan sekarang bikin, besok mandek. Besok enggak, ya. Terus yang kedua mereka harus jaga kualitas. Ketiga untuk perizinan dan legalitas harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Ya. Karena mungkin Dusana semua biasanya kan kita nih cenderungnya Bu ya, IKM di daerah kita kan ya sudahlah, sudah laris gitu kan, sudah laku ya udah, perizinan nggak pernah diurus, untuk label nggak pernah diurus gitu kan, kualitas juga paling ya masih menjaga kualitasnya itu hanya secara konvensional atau secara kuno lah ya. Sementara ketika bergabung di OVOP semua terpantau. Yang pertama harus terdaftar dulu, artinya legalitas harus diurus nih ya. Yang kedua untuk menjaga kualitas tentu tadi Bu Butet bilang seperti contohnya IKM Tenun itu kerapatan benangnya, kualitas kayak batik itu bagaimana pewarnaan yang digunakan. Iya, ada standar. Artinya semua harus memenuhi standar. Harus ada quality control lah. Ya, namanya kita IKM atau usaha ingin berkembang, tentu harus ada standar untuk bisa kita stepnya untuk bisa berkembang maju. Ya. Cukup menarik, tapi sampai hari ini setelah beberapa tahun berjalan Uni Unggul itu kan kita mulai di Sumatera Barat 2013 OVOP itu ya. Betul 2013 ya. Penghargaannya 2013. Tapi sejak 2007 secara nasional launching kita sudah mulai mengusulkan juga. Ya, karena memang pembinaan penilaiannya itu butuh waktu juga kan. Nah, jadi tahun 2013 itu pemerintah Kementerian Perindustrian yang memberikan penghargaan dengan hasil penilaian. Sejauh ini dari 2007 katakanlah sampai hari ini 2023 Uni. Kendala apa yang cukup berat dihadapi yang memang sejauh ini untuk bisa OVOP itu tetap eksis dan bermanfaat banyak bagi IKM kita di sini? Kalau kendala itu karena syarat utama itu adalah tergabung di sentra ya kan. Oke, berarti yang perlu dicatat ini ada SK sentranya itu yang belum sebagian yang belum ada untuk IKM pengusulan. Masih banyak IKM kita ini yang tidak tergabung di sentra ya. Itu kendalanya apa? Di sentra, cuma buktinya itu ada SK-nya. Oh, berarti harus terdokumen lah ya, ada dokumen yang SK sentra ini menjelaskan. Iya, diminta itu juga harus tanda tangannya kepala daerah. Kepala daerah ya. Berarti bupati atau legalitas legalitasnya itu. Kemudian untuk pengusulannya itu terkendalanya juga dengan persyaratannya IKM ini. Yaitu pertama itu kalau untuk makanan itu sertifikasi makanan yang belum dia miliki. Kemudian ada pendaftaran merek. Merek ya, itu harus udah terdaftar, udah ada perlindungannya oleh Kemenkumham. Nah, kemudian karena mungkin tahun ini kalau bagi yang belum pendaftaran merek mungkin nanti ada kegiatan difasilitasi lah oleh pemerintah untuk bisa mereka mendaftarkan merek mereka sendiri. Jadi nanti kita prioritaskan mana yang mungkin kita giring untuk pengusulan tahun depan, kita giring, dan mana yang belum memiliki persyaratan kita fasilitasi nanti. Nah, kemudian ada juga berkesinambungan tadi ya. Kemudian mutu kualitasnya itu. Contohnya kadang sekarang bagus, besok enggak, besoknya lagi. Ini komoditi gerabah di Sumatera Barat itu memang belum terlalu unik, belum terlalu desainnya belum bagus gitu kan, masih satu produk itu. Tapi yang gerabah itu sudah pernah tergabung di OVOP nih ya? Sudah? Oh, beberapa pengusulan sudah, tapi belum masuk lolos dari verifikasinya. Masih berjuang. Jadi kalau ada nih semua Dusana Batana yang bergerak di gerabah, jadi tetap nggak apa-apa, masih berjuang untuk bisa masuk ke OVOP ya? Pelakunya, perajinnya itu perlu kita beri push lagi lah ya, karena saya tangkap tadi dari Uni bilang untuk di OVOP itu mereka harus terdaftar dulu, izin ada. Jadi memang diserius dari awal tuh memang harus diseriusi dulu gitu kan. Kalau kita tahu kan Bu ya, IKM kita kan ya udah bikin, jual gitu, nggak pernah mendaftarkan merek, nggak pernah sertifikasi halal. Jadi ya memang masih secara konvensional betul. Oke, lanjut nih. Untuk kerajinan itu yang paling sulit untuk bisa. Kenapa, kendalanya apa sejauh ini? Sangat jauh lah keunggulan kita ya untuk kerajinan. Hasilnya itu kebersihannya kehalusannya itu ya. Berarti belum lolos standar begitu ya? Iya, belum memiliki standar. Masih kalau anyaman sudah mulai ya. Anyaman sudah gerabah ini yang belum pernah kita usulkan ya Bu ya. Kalau kita usulkan mungkin belum masih pesimis lah kita untuk mengusulkan, karena desain sama kualitasnya itu masih jauh kalah dari hasil produk. Kendala apalagi yang kira-kira kita kategorikan itu menjadi hambatan cukup besar untuk sejauh ini OVOP bisa berjalan, apalagi?
kendala sih enggak apa namanya perlu dukungan dari Perlu kabupaten dukungan. kota ya. Karena pengusulan itu adalah kabupaten kota. Kalau kita di provinsi itu ada sebagai seleksi atau kurator. Gitu ya. Ya, yang diusulkan oleh kabupaten kota, teman-teman kabupaten kota. Intinya memang sebenarnya yang pertama dari IKM sendiri harus mau ya punya siap kesadaran. Kesadaran artinya karena tadi seperti sudah dijelaskan bahwa ketika mereka memutuskan mau gabung di OVO, mereka harus mengubah pola mindset bahwa cara dagang konvensional itu harus dibuang jauh-jauh. Karena yang pertama mereka sudah harus terdaftar, merek sudah ada. Ketika terdaftar tentunya harus memenuhi standar. Katakanlah kalau makanan sudah ada izin, mungkin dia komposisi harus jelas, sudah punya label halal, gitu nih ya. Artinya harus siap untuk bisa go public. Meninggalkan zona nyaman dengan cara berdagang yang masih sama ini ya bikin, jual, selesai. Ya, kata arah pasarnya udah global kan, nasional dan dari awal sudah harus dipersiapkan. Skop lokal lagi. Tapi kira-kira Bu Butet sudah beberapa tahun berjalan, Bu Butet dan Ningul nih sebagai penyuluh perindustrian yang memang sehari-harinya bertemu dengan IKM, mengurusi IKM. Kira-kira ada optimis tidak bisa berkembang untuk IKM kita di daerah yang sudah bergabung di OVO meskipun mungkin yang belum terjamah? Kira-kira optimis Bu untuk bisa lebih baik ke depannya gimana Bu Butet? Kita selalu optimis ya, karena kita merubah mindsetnya tidak mudah. Makanya kami di sini sebagai pembina yang terletak di provinsi, kami berharap sama kabupaten kota dukungan yang sangat antusias lah ya, karena ini colek nih, jadi kita colek semua kabupaten kota dinas perindak yang ada di Sumatera Barat untuk bisa lebih punya atensi dan tentunya tapi harus komitmen juga Bu ya, jangan harus punya sekarang diurusi besok enggak begitu ya. Kita bukan menyalahkan ya, bukan siapa yang salah. Kini kita ke depannya seperti apa IKM kita maju, karena perlu kita tekankan ya, dari 78 yang diajukan mereka setelah kita lihat ke lapangan kadang-kadang mereka belum tersampaikan. Kalau saya lihat setelah kita di lapangan, tersampaikan apa sih kriteria OPOP tersebut. Mereka belum informasi belum sampai ke mereka. Kadang-kadang seperti yang Ibu Ul tadi sampaikan, dia belum bergabung di sentra. Dia baru memulai, target pasarnya belum ada. Ada perasaan ogah atau males atau bagaimana mereka sebenarnya? Tidak mau bergabung atau mungkin sulit rasanya atau memang entah ada mindset yang merasa nggak nyaman, itu gimana? Kenapa mereka banyak tidak mau bergabung? Dia mau bergabung, cuman barangkali pemilihan IKM yang diusulkan ini belum untuk kriteria OPOP kalau saya lihat ya. Makanya dari 78 ini nanti belum tentu semuanya dapat diajukan untuk penilaian OPOP karena belum termasuk dalam kriteria penilaian. Setelah kita lihat ke lapangan, inilah tugas kabupaten kota sebenarnya. Kabupaten kota kami mengajukan atau bersinergi menyampaikan ya ke kabupaten kota bahwa IKM OPOP itu sering kami sampaikan ini kriterianya loh. Tetapi setelah diusulkan komitmen kita yang diajukan mereka misalnya dari 78 itu masih banyak yang tidak memenuhi kriteria OPOP. Tidak masuk kualifikasi lah. Sementara kita lihat di kabupaten tersebut banyak yang unggul. Dan ada banyak kearifan lokal, banyak yang ciri khasnya yang bagus-bagus dan unik. Tetapi inilah kabupaten kota, kenapa nggak tersampaikan? Barangkali saya menyarankan atau imbauan barangkali ini ya, dukungan pemerintah setempatnya. Karena kita sekarang pemerintah kan banyak itu pendapatan itu adanya di situ di kalangan IKM ini kan. Saya lihat ekonomi itu maju kan dari sana dari IKM kan. Contohnya waktu COVID kan yang hidup itu adalah IKM. IKM yang level yang itu justru yang besar-besar tumbang. Ya, jadi bagaimana kita menyampaikan ini karena hari ini dia tersampaikan apa niat OPOP itu, barangkali mereka pasti menggebu-gebu kabupaten kotanya ternyata kalau udah dapat OPOP, ini loh pengakuannya. Apalagi kita daerah wisata, otomatis nanti datang para wisatanya ke sana, oh ini sudah diakui loh mereknya udah nih bagus kemasannya kan. Otomatis tanpa kita sadari itu udah merupakan promosi. Jadi kalau saya tangkap dari Bu Butet sampaikan, yang kendala paling dasar itu memang informasi yang tidak sampai ke level IKM terbawah. Gitu ya.
Karena ASN-nya sering pindah-pindah juga nih. Pindah-pindah, sering mutasi Bu ya. Iya. Hari ini kita sampaikan, besok 1 bulan atau 2 bulan kemudian sudah pindah. Kemana, karena kalau yang teknis itu kan tidak bisa langsung begitu saja kita mengerti, kan ada pembelajaran tahapannya gitu loh. Jadi di sini mungkin mudah-mudahan Bu ya, buat teman-teman di sana yang mendengar podcast hari ini, katakanlah itu masyarakat atau IKM yang ya selama ini mungkin tidak pernah tahu informasi adanya OVOP itu sendiri, apa itu OVOP. Mudah-mudahan dengan adanya podcast hari ini kita sudah sampaikan, mudah-mudahan mereka punya informasi yang juga motivasi bahwa sebenarnya kalau memang mau berkembang harus dari IKM sendiri mau gitu ya, karena mau apapun program pemerintah yang diberikan kepada IKM atau masyarakat itu kalau dari IKM sendiri tidak mau bersusah-susah hatinya, tidak mau repot ya nggak bisa Bu ya. Karena ketika mau bergabung di program, mereka harus mau digembleng, harus mau meninggalkan zona nyaman, harus mengikuti standar yang membuat mereka itu bisa berkembang maju. Begitu Bu ya. Cukup asik diskusi hari ini Bu ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat IKM-IKM yang hari ini sedang berjuang, sedang merintis unit. Bisa juga tadi kita sudah sampaikan beberapa IKM yang sudah di posisi bagus Uni ya, di Payakumbuh mungkin bisa ulang ada rendang riri, apalagi tadi yang saya lupa yang tenun apa tadi Bu, yang tenun balai panjang Haji Ridwan Payakumbuh ya, 50 kota. Artinya mereka tuh sudah membuktikan dari posisi itu, artinya sudah terlampaui lah standar-standar yang memang harus dimiliki untuk bisa produk itu diakui secara luas begitu Bu ya. Mungkin ada lagi kira-kira yang jadi himbauan Uni, biar mungkin teman-teman atau Dusana podcast Batandang yang lagi dengar ini, mungkin ada tipsnya buat mereka yang belum tergabung di OVOP, gimana Uni? Oh ya baik, bagi IKM yang mau bergabung di OVOP ini memang harus berada di sentra ya. Oke, berarti kuncinya bergabung di sentra. Tidak sendiri Bu. Tidak sendiri ya, karena dan perlu dukungan dari pemerintah kabupaten kota yang untuk mendukung program OVOP ini agar mereka bisa diusulkan nantinya. Memang mereka sudah memiliki persyaratan, tapi karena dukungan untuk SK Sentra ini aja berarti tidak bisa kita usulkan. Dan yang bertugas untuk mengusulkan ini kan kabupaten kota secara online melalui websitenya ke Kementerian Perindustrian. Jadi memang kami berharap kita semua berharap ya sama-sama mendukung program OVOP ini, terutama bagi teman-teman di kabupaten kota. Mudah-mudahan bisa ini. Kalau dari Ibu Buta sendiri, kira-kira himbauannya mungkin buat teman-teman IKM yang saat ini sedang berjuang, baru memulai ataupun yang sudah existing, gimana Bu? Tambahannya untuk kadang sedih saking banyaknya ini ya. Karena tahun ini kan kalau tahun sebelumnya hanya 6 kabupaten kota. Kalau tahun ini 19 kabupaten kota. 19 dalam kondisi pembinaan. Tapi yang kita sayangkan hari ini kan setiap kabupaten kota itu ada usulannya. Dari 6 harapannya nanti ke depan mungkin setelah dibina mungkin bisa muncul lagi. Iya. Terus itu kami sangat antusias dan terima kasih banyak untuk 50 kota dan Payakumbuh. Berarti kita membatasi selalu. Jadi catatan yang 50 kota sama Payakumbuh berarti di atensi cukup bagus ya. Berbangga dirilah masyarakat. Semangat IKM-nya juga. Semangat bisa kesadarannya untuk merubah sertifikasinya. Oh iya, berarti memang tipikal IKM-nya mungkin mau mandiri berjuang. Semangat juangnya tinggi. Nggak diam saja gitu. Kalau yang mengusulkan itu kabupaten kota, 50 kota sama Payakumbuh itu dari kita batasi 5 misalnya, mereka 15. Oh banyak mengusulkan. Ya. Kami semangatnya 45. Jadi berarti kami di sana menitik beratkan aparatnya dan IKM-nya berarti udah satu visi, satu tujuan ya. Harus sama-sama. Nggak bisa kalau cuma IKM-nya yang mau, dinasnya melempem atau dinasnya ogah, IKM-nya. Artinya semua dua-duanya harus sama-sama mau bergerak maju. Ya. Dan dalam IKM OVOP ini juga ya dia tidak misalnya dominannya harus ini sertifikat ini, ada juga apa dampak bagi masyarakat di situ. Dampak positif. Oke, dampak positif. Misalnya tenaga kerjanya. Oh iya, pastinya. Ketika berkembang pastinya serapan tenaga kerja lebih banyak. Ya, terus sertifikat yang didapatkannya, terus misalnya dia di lingkungannya penghargaan apa yang dia dapat misalnya terhadap masyarakat, kebanggaan daerah. Yang makanya tadi Ibu Ul juga dan saya menyampaikan ke kabupaten kota berharap ini mereka yang sebenarnya dominan
ya. Kabupaten kotanya yang harus dominan karena banyak juga yang diusulkan ini, Bu, kami sangat antusias ikut di dalam penilaian OPOP, tetapi sentranya tidak ada. Kan ini dia, dari titik beratnya tuh sentra, SK sentra yang ditandatangani, ya. Seperti yang gue bilang, kita bakal startnya itu harus di sentra. Sentra itu ada di kabupaten kota dan ditandatangani kepala daerah. Itu difasilitasi dan di SK-kan secara resmi oleh pemerintah kabupaten kota. Berarti yang mendengar hari ini, teman-teman Dusana Batandang, kalau ada yang mau nih bergabung ataupun mau bikin sentra, memang harus di kabupaten kota. Kabupaten kota, ya. Harus terdaftar resmi, dibentuk oleh kabupaten kota itu sendiri. Oke, sudah cukup panjang Bu Butet, Uni Unggul, kita ngobrol sekian, udah hampir 30 menit lebih ya tentang OPOP. Mudah-mudahan teman-teman Dusana Batandang yang mendengar plus lagi untuk Kabupaten 50 kota. 50 kota ya, berarti nanti kita mention di kita. Tahun 2022 yang dapat penghargaan 18 penghargaan untuk Sumatera Barat, nominasi 10 IKM untuk kabupaten kota. Oh iya, nasional. Iya, nasional. 18 paling tinggi itu Sumatera Barat 18 IKM yang mendapat penghargaan 2022 ya. 2022. Dari 18 IKM itu 10 adalah dari IKM Kabupaten 50 kota. Luar biasa 50 kota. Jadi nanti nih buat dari Kabupaten 50 kota. Buat pemerintah kabupaten kota, teman-teman dari kabupaten kota lain bisa belajar sama teman. Jadi motivasi bagi kota agar 50 kota yang sudah maju duluan ini bisa jadi apa ya, motivasi biar mereka juga mau bisa seperti itu. Demikian mungkin kita sudah banyak diskusi tentang OPOP tadi ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan, yang kita diskusikan bisa didengar oleh Dusana Batandang semua, ada manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan juga buat IKM yang baru mau merintis atau sudah eksis bisa punya informasi yang bermanfaat ya Uni ya, bisa buat berkembang ke depannya lagi. Demikian kita sampaikan, mudah-mudahan. Oh ya, saya sebagai host juga nih, mohon maaf ya Bu Butet, buat Uni Unggul kalau misalnya ada yang kurang pas ya penyampaiannya. Kita berharap apa yang kita sampaikan punya dampak luas dan manfaat buat teman-teman yang menyimak hari ini, dan tentunya harapan kita perkembangan IKM di Sumatera Barat bisa berkembang lebih bagus. Jangan lupa untuk teman-teman Dusana yang dengar hari ini, kita juga punya akun Instagramnya. Akun Instagram namanya disperindak_sumbar, juga ada akun Facebook namanya juga disperindak_sumbar, ada TikToknya juga. Untuk klinik konsultasinya juga ada. Ya, dan juga artinya kita di sini juga terbuka bebas, kalau misalnya mau datang silakan, bisa nanti kalau untuk konsultasi tentang industri bisa datangi Bu Hotna Hirawati dengan Uni Yuliandri Amri. Kalau panggilannya kalau ini Uni Uul, ini Bu Butet bisa langsung datang konsultasi dan bertanya Bu ya. Silakan. Dan yang paling penting jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita. Monitor terus ada podcast Batandang dan informasi yang tentunya selalu kita sampaikan. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura kotanya rapi. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.